Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini sidang yang kelima sudah kami lalui, yaitu simpulan dari saya pihak kami sebagai pemohon, dan kami juga mendengarkan simpulan dari pihak termohon yaitu JPU ya. Nah, saya pertama-tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama Hakim Tunggal ya, yang selama 5 kali sidang ini sudah memimpin sidang dengan sangat baik. Sidang berlangsung dengan lancar, ya, tidak terjadi perdebatan, dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sidang pertama. Itu kami apresiasi, sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya, tidak pernah dipotong, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, keberatan-keberatan kami maupun pertimbangan-pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan simpulan oleh termohon ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Seakan-akan menyatakan ya pada simpulan dianggap mereka tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu lah. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Ya, dan saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat ya, bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali, berbulan-bulan, kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh, tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan. Kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis ya, seakan-akan tidak ada sidang, seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim, dan mereka kembali kepada P21, mereka kembali menyebut-nyebut tentang tersangka ya. Kemudian mereka kembali lagi menyebut tentang bahwa pelimpahan berkas P21 itu sah dan sebagainya. Mereka kembali menyebut kepada apa yang menjadi wilayah dari Polda Metro Jaya ya. Dan jadi artinya itu seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini dianggap tidak ada. Bahkan kalau memang mau dibawa ke situ ya kami sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi sehingga kami tidak perapitkan gitu. Jadi saya dan advokat kami itu bersepakat untuk tidak memperapitkan soal kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal itu sebenarnya cacatnya tuh banyak. Cacat prosedur maupun cacat berita acara tuh cacat hukum acara tuh banyak sekali gitu loh. Kalau mau remind ya, P21 terjadi ketika P19 itu terjadi pada pada 100 hari lebih. Itu sudah menggagalkan dari saya sendiri gitu loh. Tapi malah mereka mengutak-ngatik kembali ke soal itu. Nah, kemudian saya sendiri ya, ini ada 10 halaman dari simpulan kami. Yang pertama adalah begini, kami menyatakan ya pada simpulan kami
bahwa kami itu sangat menghormati hukum. Gitu. Kami itu sangat menghormati hukum. Semua yang ada pada KUHP dan semua yang ada di KUHP itu sangat kami hormati. Tapi mereka malah tidak menghormatinya, malah mereka menggunakan undang-undang yang ada di bawah KUHP, seperti SEMA dan sebagainya, ataupun KUHP lama yang sudah kadaluarsa seperti itu malah mereka pakai sebagai pijakan mereka itu ya. Padahal kami ya sekarang sudah kita sama-sama kita bersepakat bahwa sejak 2 Januari 2026 KUHP baru itu sudah kita jalankan gitu loh. Jadi yang kita pegang ya itu gitu ya. Kemudian berikutnya lagi lah, apa yang terjadi seandainya pembelotan hukum oleh JPU ini dikabulkan? Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi seperti itu yang kami pertahankan supaya sekali lagi tidak terjadi kepada warga negara Indonesia yang lain, tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain. Posisi yang dihormati oleh hukum disewenang-wenangi oleh aparat penegak hukum sendiri. Ya, itu. Kemudian terakhir dari saya nanti akan diteruskan kepada advokat saya ya. Sekali lagi, pasal 75 ayat 4 itu tidak ada pada putusan PN Jaktim. Tetapi itu yang digunakan oleh termohon, oleh jaksa penuntut umum. Itu namanya, sekali lagi, itu ignoratio legis, pembelotan hukum kepada hukum. Artinya kalau memang mereka, sekali lagi ini saya tekan, mereka tidak puas dengan putusan hakim, mereka boleh menggunakan pasal 206. Itu loh. Banding. Kenapa mereka tidak, yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa mereka bersikeras tidak mau menggunakan pasal 206. Itu kan aneh ya, padahal itu fasilitas loh. Kalau mereka tidak terima, sedangkan kami malah tidak diberikan fasilitas tersebut ya, kami terima aja gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah sekali lagi, ini juga tadi saya juga melihat ya, karena mereka itu kepepet, tidak punya dasar yang jelas, apalagi ahli mereka kemarin juga dicecar oleh para advokat kami ya, dan pada akhirnya ahli itu juga bersetuju dengan pendapat-pendapat kita, tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas, sementara ketika kami menghadirkan saksi dan ahli, mereka juga tidak punya hak jawab, tidak menggunakan hak jawab mereka, artinya mereka bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami, kan seperti itu. Tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada perlawanan sama sekali terhadap apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami. Artinya mereka bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli. Kan itu udah jelas ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum betul-betul bisa tegak berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di tanah air kita tercinta ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan dari PN Jakarta Selatan ini menjadi hadiah bagi kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.